Terima kasih Bapa. Kami merasakan Bapa yang dahsyat di tengah-tengah kami Bapa. Dan Kau sendiri hadir di tengah-tengah kami untuk memberkati kami, untuk menjadi sumber berkat bagi orang lain dan memberkati-Mu Bapa. Ya Elohim, Bapa kami mengucap syukur dan berterima kasih Kau membawa kami semua di tempat ini datang kepada Bapa Yesus. Sehingga Bapa Yesus boleh membangkitkan kami semua pada akhir zaman Bapa. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak kesayangan-Mu. Sehingga kami boleh menjadi sukacita di hati-Mu. Sehingga kami boleh menjadi pengantin tercantik di hadapan-Mu Bapa. Sucikan dan kuduskan setiap kami di tempat ini Bapa oleh kuasa darah Putra-Mu Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, sehingga kami layak datang ke hadapan. Kami mengasihi-Mu Bapa. Kami sangat mengasihi-Mu. Kami merindukan-Mu lebih daripada segala yang ada di dunia ini. Roh Kudus, ambil alih seluruh kehidupan kami. Berbicara kepada kami di tempat ini melalui kebenaran firman-Mu. Nyatakan isi hati Bapa dalam setiap hati kami pribadi lepas pribadi di ruangan ini. Nyatakan isi pikiran Bapa dalam pikiran kami di tempat ini Bapa. Sehingga kami dapat mengetahui apa yang harus kami lakukan hanya sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami berjanji bahwa Bapa dengan segala kerendahan hati kami mempersembahkan segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom, saudara yang terkasih. Mari kita membuka kebenaran firman Tuhan yang diambil sesuai meeting hari ini. Berapa banyak di tempat ini yang percaya bahwa hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita? Amin. Kita semua merasakannya. Kita akan membuka kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Markus 16 ayat 16 sampai 20. Markus 16 ayat 16 sampai 20. Saya akan membacakannya untuk saudara dan saya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang-orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan menumbuhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di sini di ayat 16 dikatakan siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tuhan sedang ingin menyatakan kepada kita ada dua jalan dalam setiap kehidupan kita yang Tuhan berikan. Dan jalan mana yang akan kita pilih? Jika kita percaya, kita sudah percaya kita semua di tempat ini sudah dibaptis. Jika kita percaya dan sudah dibaptis, kita akan diselamatkan. Tapi setiap kita yang tidak mau percaya, kita sudah berada di bawah hukuman. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sekarang kita akan mencari tahu apa itu sebenarnya percaya. Apakah kita hanya mengatakan kita percaya kepada Dia, bahwa Yesus adalah Tuhan, Dia mati bagi kita? Sekarang kita akan mencari tahu apa itu percaya. Coba kita membuka di dalam Yohanes 6 ayat 27 sampai 29. Di sana dikatakan begini. Tuhan Yesus sendiri yang berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendak kami percaya kepada Dia yang diutus oleh Allah. Ternyata percaya adalah suatu pekerjaan bagi saudara dan saya. Itu bukan sesuatu yang mudah. Itu adalah pekerjaan yang Tuhan izinkan dalam setiap kehidupan kita.
sampai izin tinggal kita di bumi ini habis, apakah kita bisa mempercayainya? Benar-benar mempercayai. Seperti apa mempercayai dia? Bisakah kita mengatakan kita mempercayai dia berarti benar-benar mempercayai? Kita tidak lagi pernah khawatir tentang apapun juga. Di dalam Matius 6 dikatakan jangan pernah khawatir tentang apapun juga, tentang apa yang dah kau makan, apa yang dah kau minum, pakaian, tempat tinggal kita, apa saja. Tuhan berkata bahkan burung di udara Tuhan berkata, bunga bakung di padang Tuhan lihat, saudara dan saya lebih berharga daripada semua itu. Satu yang Tuhan minta, carilah Tuhan dan segala carilah kerajaan dan segala kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepada kita. Dia hanya ingin kita mencari dia, percaya kepada dia. Dia tidak ingin kita hidup di dalam kekecewaan. Jangan sampai setelah kita melakukan banyak hal untuk Tuhan, kita melakukan banyak yang baik untuk Tuhan, ketika sesuatu terjadi dalam kehidupan kita dan kita mulai kecewa kepada dia, dan kita mulai mempertanyakan siapa dia, atau kita mulai memberontak kepada dia. Ketika kita mengatakan kita percaya, kita harus benar-benar percaya. Kita mempercayai dia dalam segala hal, tidak peduli apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu mempertanyakan apa-apa, tapi mempercayai dia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita tidak perlu khawatir tentang segala sesuatu, dan Tuhan mengingatkan kita melalui kebenaran firman-Nya. Coba kita melihat di dalam 1 Raja-Raja. Di sana Tuhan mengajar kita melalui kisah tentang Raja Salomo. Dia adalah anak daripada Raja Daud. Seperti apa Raja Salomo ini? Apakah dia seorang yang khawatir tentang segala sesuatu? Apakah dia orang yang benar-benar percaya Tuhan? Di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 5 lanjut ayat 9 sampai 14. Saya akan membacakannya untuk saudara. 1 Raja-Raja 3 ayat 5, 9 sampai 14. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi. Pada waktu malam berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu di ayat 9 dikatakan, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku akan melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta akan kuberikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dan ketetapan mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, di sini Salomo suatu saat dia pergi ke Gibeon, dan malam itu dia bermimpi Tuhan datang kepadanya. Pernahkah saudara membayangkan jika suatu saat Tuhan datang kepada saudara dan berkata, apa yang kau ingin aku berikan kepadamu? Kita tahu bahwa Tuhan memiliki segalanya. Jika Tuhan mengatakan itu, apa yang saudara minta, apa yang saya minta? Tapi di sini Salomo berkata dia tidak meminta apa-apa, dia hanya meminta hikmat dan pengertian untuk tahu bagaimana cara menghakimi umat yang Tuhan percayakan kepadanya. Dan yang paling luar biasa, Tuhan memandang baik apa yang dia minta. Tuhan bilang, karena kau tidak meminta umur panjang, kekayaan, dan nyawa musuh-musuhmu, aku akan memberikan hikmat dan pengertian kepadamu. Bahkan aku akan memberikan seluruh kekayaan kepadamu, seluruh kekayaan dan kemuliaan, sampai tidak ada orang sebelum dia yang seperti Salomo, dan sesudah dia tidak ada orang yang Tuhan berkati seperti Salomo. Itu artinya dia tidak meminta kekayaan, dia tidak pernah khawatir tentang makan, minum, pakai. Yang dia minta adalah hikmat dan kebijaksanaan. Begitu juga setiap kita. Kita tidak perlu harus meminta apa yang harus kita makan, minum, pakai. Kita hanya perlu mengucap syukur, karena kita memiliki Bapa yang selalu mengetahui apapun sebelum kita meminta kepadanya. Kita bukan berarti setiap kita tidak perlu bekerja, tapi apapun yang kita lakukan, jika Dia Tuhan sumber segala berkat di dalam kita,
maka dia sendiri akan membuat berhasil segala sesuatu yang kita lakukan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Dia adalah Bapa yang baik. Saya ingin bersaksi bagaimana ketika saya mengambil keputusan untuk mengikut Dia. Jika saya pikirkan kehidupan saya sebelum saya mengikut Dia, saya percaya ada begitu banyak dosa dan kesalahan yang saya lakukan yang menyakiti hatinya. Saya tidak pantas di hadapannya. Saya adalah seorang yang pantas mati dan berakhir di api neraka. Tapi suatu saat, ketika saya berada di ujung pandang, ketika saya sedang sakit, di malam hari Dia datang kepada saya. Dia datang dengan segala cahaya kemuliaan. Saya bisa memandang senyum di wajahnya. Saya bahkan bisa mengingat jubah yang Dia pakai pada saat itu. Dia memakai putih di bagian dalam, di bagian tengah Dia memakai warna biru, dan di bagian luar Dia memakai warna merah. Tapi yang paling mengherankan bagi saya adalah begitu banyak dosa dan kesalahan yang saya lakukan, baik dosa pikiran, perkataan maupun perbuatan. Tapi ketika Dia datang kepada saya, Dia tersenyum. Bukankah seharusnya pada saat itu ketika Dia datang kepada saya, Dia harus mengatakan kau telah melakukan ini, Dia menghakimi saya sekarang. Tapi pada saat itu Dia tersenyum. Artinya ketika Dia datang tersenyum, dia ingin mengatakan kepada saya bahwa saya mengasihimu, saya mengampunimu, saya lebih merindukanmu dari semua yang ada. Saya ingin memelukmu, saya ingin menjadikan kau milik punyaanku. Dan sejak pada saat itu, saya mengambil keputusan untuk mengikuti Dia. Sejak saat itu saya begitu haus lapar Dia. Saya mulai membaca kebenaran firman. Saya ingin mengenal Dia lebih lagi lewat kebenaran firman. Saya mau membaca dari Matius sampai Wahyu. Saya ulang dari Kejadian sampai Wahyu berulang-ulang. Saya begitu haus lapar Dia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya tidak pernah bisa membayangkan tanpa Dia apa jadinya kehidupan saya. Saya percaya tanpa Dia, saya hanya berakhir di neraka. Setiap kali saya berada di dalam hadirat-Nya, satu yang saya minta kepada-Nya, Tuhan, jangan biarkan saya menyakiti hati-Mu. Ketika saya membayangkan seperti apa Dia mengambil saya dari tangan iblis, Dia menebus saya, Dia dipermalukan. Saya melihat bagaimana di dalam kehidupan, di dalam dosa ini, bagaimana Dia dipermalukan. Dia diludahi, Dia dipukuli. Berapa banyak rasa sakit yang Dia harus lakukan untuk saya, untuk menebus setiap dosa saya, untuk mengambil saya. Harusnya saya yang ada di dalam hukuman, tapi Dia yang mengambil hukuman itu. Bagaimana saya bisa marah dan kecewa kepada Dia? Satu hal yang ada di dalam hati saya hanya ingin mengucap syukur. Hanya Dia satu-satunya pribadi yang rela mati bagi saya. Dia rela dihukum bagi saya agar saya tidak berada di dalam penghukuman. Saya percaya semua yang saya rasakan saudara juga rasakan. Saya percaya saudara juga mengasihi Dia lebih dari segalanya. Hanya Dia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya percaya tidak ada satu kebaikan pun yang kita lakukan dapat menyelamatkan kita. Coba saudara bayangkan, seandainya saya merasa saya adalah orang yang baik, banyak melakukan hal yang baik, saya menolong orang melakukan ini dan itu, tapi suatu saat saya membunuh orang dan saya dibawa kepada hakim atas jaksa. Ketika saya ada di hadapan Dia memutuskan saya harus dihukum mati, dan saya mulai membela diri saya dan mengatakan, Pak Hakim, saya ini orang baik, saya sudah melakukan banyak hal yang baik, saya ini harusnya dibebaskan. Apakah semua kebaikan saya bisa membebaskan saya? Tidak bisa. Itu artinya tidak ada satu kebaikan kita yang bisa membebaskan kita. Hanya Yesus, hanya pengorbanannya di kayu salib yang bisa membebaskan saudara dan saya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika saya mengambil keputusan mengikuti, suami saya adalah orang terdekat kepada saya. Dia orang yang paling mengerti saya. Saya percaya dia benar-benar mengetahui berapa besar salib yang saya pikul, berapa besar salib, berapa berat salib yang saya pikul, berapa banyak pengujian, pencobaan, berapa banyak air mata yang dikeluarkan. Saya mengucap syukur dan berterima kasih firman Tuhan adalah ya dan amin. Dia tidak pernah berbohong. Apa yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia, tapi Dia akan melakukannya dan berhasil. Yesus sendiri berkata, barang siapa mau mengikut aku, dia harus memikul salibnya, dia harus menyangkal dirinya. Ada salib yang harus kita pikul untuk mengikut Yesus. Dan saya merasakan 2005 saya bertobat hampir 10 tahun sampai hari ini. Ada salib yang harus saya pikul, salib yang begitu berat dan besar. Tapi saya mengucap syukur karena Dia Bapa yang tidak pernah melepaskan tangannya dari saya. Saya tidak lagi khawatir tentang hal-hal di dunia ini. Satu hal yang saya minta kepada
memiliki Bapa yang lain di dunia ini. Tapi ketika kita ada di dalam Yesus, Yesus adalah Bapa kita. Kita saudara bersaudara. Itu artinya kita harus mau menyerahkan hidup kita untuk menjadi rumah doa Tuhan, untuk mendoakan semua orang agar pintu neraka tertutup bagi saudara dan saya, dan pintu surga kita boleh berjalan menuju pintu surga, karena Yesus sendiri berkata bahwa aku menyediakan banyak tempat bagi kamu. Jika tempat itu banyak, kalau kita tidak saling mendoakan satu dengan yang lain, kita tidak akan pernah sampai ke sana. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita tahu bahwa sebentar lagi Yesus akan datang yang kedua kali. Ada banyak hal di dunia ini sedang terjadi. Yesus sendiri mengingatkan bahwa akan ada bencana kelaparan, akan ada gempa bumi, akan ada penyakit sambar, akan ada perang antara kerajaan, dan kita sudah melihat itu saat ini. Tapi Tuhan berkata itu barulah permulaan untuk menuju zaman baru. Akan tiba saatnya seorang pemimpin akan mengambil alih seluruh dunia ini, dan di dalam firman Tuhan dia diberi julukan pembinasa keji. Dia adalah si Antikristus. Akan tiba saatnya, dan itu tidak akan lama lagi. Dia akan mengambil alih semuanya. Kita telah mendengar bagaimana ISIS menyiksa orang begitu keji. Tapi di dalam firman Tuhan berkata si Antikristus ini di dalam Matius 24 ayat 21 dikatakan, dia akan menyiksa setiap orang yang mau mengikut Yesus pada saat itu, seperti siksanya tidak akan pernah terjadi sebelumnya dan sesudahnya. Saya tidak pernah bisa membayangkan penyiksaan seperti apa itu. Saudara-saudara yang terkasih, tapi satu hal yang pasti, bagi setiap kita yang mau mengikut Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia menanti kita di hadapan Allah. Dia tidak akan membiarkan saudara dan saya ada di tangan si pembinasa keji. Sangkakala akan berbunyi, dan setiap kita yang memiliki Yesus dalam hati kita akan mendengar sangkakala itu, dan kita semua akan diangkat, diamankan bersama Tuhan di awan-awan. Tapi setiap kita yang tidak menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika sangkakala itu berbunyi, kita tidak akan mendengar. Kita bingung kenapa ada orang-orang yang hilang. Tapi setiap kita yang menerima Dia, kita akan mendengar sangkakala itu, dan kita akan diangkat. Saudara ingat, ketika Sodom dan Gomora akan dihancurkan, hanya satu keluarga di Lot beserta keluarganya yang percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak bisa menghancurkan Sodom dan Gomora sebelum malaikat membawa mereka keluar dari kota itu. Saudara-saudara terkasih, jika saudara dan saya adalah orang-orang percaya milik kepunyaan Tuhan, kita tidak akan mengalami masa yang namanya masa kesusahan besar. Akan ada 7 tahun masa kesusahan besar, dan anak-anak Tuhan menikmati perkawinan dan domba di atas sana. Setelah itu kita akan kembali ke bumi ini untuk menghancurkan si Antikristus. Tapi kita sudah memiliki tubuh yang baru, tubuh yang penuh dengan kemuliaan seperti Yesus dibangkitkan di hari ketiga. Kita tidak lagi bisa binasa. Dan setelah itu Tuhan akan kembali bersama orang-orang kudusnya, dan bumi ini yang sudah berantakan sekali Tuhan akan pulihkan sekali lagi untuk 1000 tahun. Dan orang-orang yang selamat pada masa Antikristus itu, mereka akan beranak cucu untuk memenuhi bumi satu kali selama 1000 tahun. Dan saudara dan saya yang diangkat akan menjadi penolong bagi mereka untuk mengenal akan Tuhan. Dan setelah itu akan satu kali lagi bumi ini, iblis akan dilepaskan dari jurang maut untuk menggoda semua orang untuk yang terakhir kali, untuk melihat apakah mereka tetap setia kepada Tuhan. Dan setelah itu bumi ini akan dilenyapkan, Yerusalem baru. Dan saya percaya itu semua ada dalam firman Tuhan. Bahkan di dalam kitab Wahyu diceritakan dengan begitu luar biasa. Oleh karena itu mari kita mau membaca kebenaran firman Tuhan. Dan setelah bumi ini tidak ada, kita akan dibawa kembali ke pengadilan Tuhan. Tuhan akan memisahkan setiap domba dengan kambing. Domba di sebelah kanan dan kambing di sebelah kiri. Kita tahu sebelah kanan adalah surga, sebelah kiri adalah neraka. Dan kita harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang terjadi yang kita lakukan dalam setiap kehidupan ini. Tidak ada yang bisa terlewatkan. Tuhan berkata, carilah Tuhan di dalam Yesaya 55 ayat 3 dikatakan, carilah Tuhan selama Dia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Dia dekat. Dan hari ini adalah hari perkenanan Tuhan. Jangan sia-siakan. Jangan sampai kita masuk dalam masa kesengsaraan. Jangan sampai kita dilempar sampai ke api dan belerang bersama dengan itu. Tapi satu hal yang pasti, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan hari ini dikatakan bahwa sebelum semua itu terjadi, Tuhan akan memakai saudara dan saya secara dahsyat dan luar biasa di akhir zaman ini untuk pekerjaan Tuhan, agar semua pekerjaan Tuhan cepat selesai. Akan ada mujizat-mujizat, akan ada urapan yang dahsyat. Saudara dan saya akan pergi di jalan-jalan, dan Tuhan akan memanggil kita semua, asalkan kita mau. Karena Roh Kudus
akan mencurahkan rohnya secara merata kepada semua orang yang mau menerima Yesus. Saudara dan saya akan dipakai. Bahkan di sini dikatakan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia berkatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang percaya. Itu artinya berarti kita bisa mengusir setan-setan demi nama Yesus. Kita bisa memakai bahasa-bahasa yang baru, bahasa-bahasa surga. Sekalipun kita memegang ular dan minum racun maut, itu artinya sekalipun sakit penyakit menyerang kita, kita tidak akan mati, bukan secara jasmani ya, tapi secara rohani. Kita tidak akan mati. Dan ketika kita menumpahkan tangan pada orang sakit, dan orang sakit akan sembuh. Dan itu menjadi bagian saudara dan saya. Itu hak kita. Asalkan kita mau benar-benar berserah kepadanya, percaya kepada dia dalam segala hal. Jangan pernah menyerah. Iblis tidak akan pernah menyerah bagi saudara dan saya. Dia akan selama kita masih tinggal di dunia ini, dia akan melakukan segala hal untuk menghalangi kita dalam nama Yesus. Tapi roh yang ada di dalam kita, dikatakan dalam Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 4b, bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar dari semua roh yang ada di dalam dunia ini. Itu artinya kita tidak pernah takut. Amin saudara. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, betapa kita berbahagia karena kita memiliki Bapa yang begitu baik. Dan hari ini adalah hari perkenanan itu, hari ini adalah hari perintah itu. Saya mengundang untuk kita semua bangkit berdiri. Dan saya rindu kita semua mengasihi Dia yang sangat mengasihi kita, dan kita akan menaikkan kepujian, ku rasakan kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu
sediakan banyak tempat bagi kami. Ya Elohim, ada tertulis, siapapun kami di tempat ini yang mau menjadi anak-anak-Mu, Kau akan memberikan kuasa kepada kami. Kau berfirman kepada kami, jikalau Engkau tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam Engkau, mintalah apa saja yang Kau kehendaki dan Kau akan menerimanya. Kami hanya ingin menjadi anak-anak kesayangan-Mu. Kami hanya ingin menjadi sukacita di hati-Mu. Kami hanya ingin Kau pakai secara dasar dan luar biasa untuk membawa setiap jiwa-jiwa datang kepada-Mu, Bapa. Dan kami percaya Kau Bapa yang mau memberkati kami, mengurangi kami secara dasar dan luar biasa, Bapa. Ada tertulis, jika kami percaya kepada-Mu Yesus, Kau sendiri akan melakukan di dalam kami seperti yang Kau lakukan 2000 tahun lalu. Bahkan lebih besar dari itu, Bapa, karena Kau sendiri ada di dalam kami. Dan kami percaya kuasa-Mu akan turun memenuhi setiap kami di tempat ini saat ini, Bapa, sampai selama-lamanya. Kami akan melakukan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa sampai pekerjaan-Mu selesai lewat kehidupan kami, dan Kau datang membawa kami untuk menikmati kehidupan kekal bersama-Mu, Bapa. Kami mengasihi-Mu. Sekali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang Kau berikan kepada kami saat ini. Kebenaran itu kami terima, Bapa, dan kebenaran itu memerdekakan kami. Kami tidak perlu takut atas apapun juga. Tidak peduli berapa iblis yang ingin menghalangi kami. Jika Allah ada di pihak kami, siapakah lawan kami? Tidak ada. Kami percaya, Bapa, tangan kasih-Mu yang perkasa yang akan menuntun setiap kami. Biarlah hadirat-Mu di tempat ini, Bapa, tidak hanya di tempat ini saja, tapi Dia akan mengalir kepada setiap orang dimanapun mereka berada. Dan kami sendiri, Bapa, akan Kau pakai dimanapun kami berada. Dan nama Yesus yang akan dipermuliakan. Segala puji, hormat, dan kemuliaan